Kalian pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya membedakan orang-orang sukses? Hari ini kita bakal bedah salah satu kuliah paling ikonik dari Warren Buffett yang ngasih bau kita kalau jawabannya mungkin bukan yang kita duga. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal karakter. Oke, kita mulai dengan sebuah eksperimen pikiran dari Warren Buffett. Bayangin, kalian bisa dapat 10% dari penghasilan salah satu teman sekelas kalian seumur hidup mereka. Coba pikirin baik-baik, siapa yang bakal kalian pilih dan kenapa? Nah, Buffett bilang, pilihan kalian itu kemungkinan besar bukan jatuh ke orang yang paling pinter atau yang orang tuanya paling kaya. Pada akhirnya, pilihan kita itu pasti didasari oleh karakter. Poin utamanya tuh di sini. Kualitas-kualitas yang bikin orang sukses itu bukan bawaan lahir. Hal-hal kayak integritas, kebaikan hati, kemurahan hati itu semua adalah pilihan sadar yang bisa kita ambil setiap hari. Sekarang, ada kebalikannya nih. Kalian juga harus jual kosong atau gampangnya bertaruh melawan salah satu teman kalian. Artinya, kalian harus bayar 10% dari penghasilan mereka. Nah, siapa yang kalian pilih sekarang? Sifat apa yang bikin kalian yakin kalau mereka bakal gagal? Di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Di satu sisi, ada sifat-sifat yang membangun kesuksesan. Di sisi lain, ada sifat-sifat yang justru menghancurkannya. Ini bukan soal takdir loh. Ini semua tentang kebiasaan dan perilaku yang kita pilih untuk kita jalani setiap hari. Terus, gimana caranya kita jadi orang yang bakal dipilih sama orang lain? Menurut Buffett, jawabannya itu simple tapi kuat banget. Semuanya dimulai dari kebiasaan kita. Kutipan ini, wah dalam banget sih. Pola-pola yang kita bentuk sekarang, entah itu baik atau buruk, itu yang bakal nentuin kita jadi siapa di masa depan. Awalnya mungkin nggak kerasa, sepele gitu. Tapi lama-lama, kebiasaan itu jadi bagian dari diri kita yang susah banget buat diubah. Soal ini, Buffett tegas banget. Kecerdasan dan energi itu kalau nggak dibarengi sama integritas, malah jadi bahaya. Dan ingat ya, integritas itu bukan takdir tapi pilihan. Sebuah kebiasaan yang kita bangun hari demi hari. Nah, Buffett ngasih satu latihan praktis nih dari mentornya, Ben Graham. Coba deh, identifikasi siapa aja orang yang kalian kagumi. Terus, tulis kualitas-kualitas mereka. Dan yang paling penting, sadari kalau semua kualitas di daftar itu bisa kalian kembangkan juga dalam diri kalian. Ini kayak blueprint buat ngebangun karakter. Oke sekarang, gimana semua ini nyambung? Ternyata, disiplin yang sama untuk ngebangun karakter yang baik, itu adalah disiplin yang sama persis yang dibutuhin buat jadi investor hebat. Buffett nyebutnya pola pikir kartu pukul 20 lubang. Coba bayangin, kalian dikasih sebuah kartu. Kartu ini cuma punya 20 lubang. Dan tiap lubang itu mewakili satu keputusan finansial besar yang bisa kalian buat seumur hidup. Cuma 20. Itu aja. Ide sesimpel ini benar-benar bisa mengubah total pendekatan kita soal uang. Tiba-tiba, setiap keputusan jadi sangat berharga. Kita jadi nggak bisa lagi sembarangan milih. Hasilnya, dengan cuma 20 kesempatan, kalian bakal berhenti ngejar tren sesaat. Kalian bakal fokus cuma ke taruhan besar yang benar-benar kalian yakini. Kalian jadi lebih sabar, lebih teliti, dan ya, hasil investasi kalian pun kemungkinan besar bakal jauh lebih baik. Oke, jadi kalau cuma punya 20 kesempatan, gimana nentuin di mana harus memakainya? Nah, disinilah konsep inti Buffett berikutnya masuk. Inti strategi Buffett tuh gini. Cuma buat keputusan di dalam apa yang dia sebut lingkaran kompetensi. Ini bukan soal jadi ahli di semua halnya, tapi soal tahu persis apa yang kita ngerti, dan yang lebih penting lagi, apa yang kita nggak ngerti. Contoh dari Buffett tuh jelas banget. Dia tahu ekonomi permen karet itu nggak bakal banyak berubah. Tapi dia nggak bisa nebak siapa yang bakal jadi pemenang dari 2000 perusahaan mobil atau ratusan maskapai penerbangan. Jadi dia tetap di area yang dia pahami aja. Buffett sering banget ngutip pendiri IBM yang bilang, saya bukan jenius, tapi saya cerdas di beberapa bidang dan saya tetap berada di bidang itu. Kuncinya bukan seberapa besar lingkaran kompetensi kita, tapi seberapa jelas kita tahu di mana batasnya. Kesalahan terbesar itu terjadi pas kita serakah dan melangkah keluar dari zona aman itu. Jadi, ya, semuanya nyambung. Untuk jadi investor hebat, kita harus jadi orang yang hebat dulu. Karakter yang benar, disiplin buat ambil sedikit keputusan penting, dan fokus buat tetap di jalur kita sendiri. Itulah resepnya.
Pada akhirnya, nasihat Buffett ini bukan cuma soal duit. Ini adalah tantangan buat kita semua untuk membangun hidup dan juga portofolio yang benar-benar kita yakini, yang didasari integritas, kebiasaan baik, dan pemahaman yang dalam. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita, apa kita lagi ngebangun diri kita jadi orang yang layak untuk dipertaruhkan?